Hai Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan September ya. Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Bijaksanalah dalam menyikapi, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Dan kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk personal reading atau konsultasi itu berbayar ya. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja ya. Mungkin channel yang tidak cocok atau sesuai buat kamu. Kita lihat ya, sekarang kita mulai untuk lihat energi kamu di bulan September. Apa yang kita dapat ini ya, karena aku tidak baca untuk percintaan kali ini. Untuk love readingnya nanti akan aku buat sendiri ya, di lain hari ya. Kita lihat untuk Taurus seperti apa energi kamu, apa yang sedang kamu rasakan, apa yang akan kamu alami di sini. Taurus, kita tarik 4 kartu di sini ya. Taurus, Sun, Moon, Rising. Oke, kita dua lagi. Di bottomnya kamu ada the Sun. Kita punya the Moon. Kemudian di sini ada Three of Wands. Oh, ada Knight of Swords, ada Two of Wands. Oke. Energi kamu di sini aku ngeliat nggak begitu baik ya. Yang kamu rasain itu kayak gini. Mungkin ada sesuatu yang membuat kamu galau, sedih, gitu ya. Dan juga ada energi keraguan-raguan. Kemudian ada Knight of Swords di sini. Mungkin kamu stres juga ya di sini, sedikit overthinking. Bukan sedikit sih, karena ada the Moon dengan Knight of Swords. Ini benar-benar ada situasi di mana kayak memicu kemarahan kamu. Mungkin energi kamu agak sensitif di sini, jadi hati-hati di bulan September ya. Dengan siapa kamu bergaul. Alangkah baiknya kalau misalkan kamu tahu mood kamu nggak baik, ya nggak usah lah ya bergaul dengan orang-orang toksik gitu yang memicu emosi kamu, yang kayaknya sedikit kamu kan lagi tersinggung nih ya, sensitifnya perasaan kamu. Nah, alangkah baiknya kamu hindari orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang pakai topeng gitu ya, orang-orang yang pokoknya di sini yang tidak memberi pengaruh baik buat kamu gitu ya. Hindari, alangkah baiknya hindari, daripada ini akan memicu kemarahan kamu atau mengakibatkan kamu tuh bertengkar dengan orang itu gitu ya. Jadi jadi menjaga emosi itu penting tau. Menjaga emosi kita sendiri itu penting. Dan yang bisa menjaga emosi kita, yang memahami diri kita tuh cuman kita sendiri gitu. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada Three of Wands ya. Kayak ada suatu rencana di sini ya. Tapi kamu ingin memulainya tuh kayak ragu-ragu gitu ya. Dan kamu juga nggak ingin terburu-buru gitu loh. Kamu nggak ingin terburu-buru membuat satu keputusan gitu. Aku nggak tahu apa ini. Bisa ini berkaitan karir, kerjaan bisa juga ya. Karena di sini Three of Wands. Tapi bisa juga di dalam hubungan gitu. Karena hubungan kamu mungkin gak ada kejelasan status. Dan ini memicu kemarahan kamu. Sedangkan kamu dengan seseorang ini mungkin lagi LDRan, ya berjauhan. Di satu sisi kamu ingin melepaskan, tapi di suatu sisi entah kenapa ya, kamu kok kayak kesel gitu ya, kayak sulit juga gitu ya. Jadi kamu ragu-ragu gitu loh, antara melepaskan atau enggak gitu loh. Padahal di sini kamu sudah ingin sekali melepaskan dan pasrah dan menyerah, tapi di sini mungkin emosi kamu akan kepicu lagi di sini ya, muncul lagi ya. Jadi ini seperti Moon ini kayak kerja bayangan ya, shadow work kamu harus dikerjain lagi ini ya, karena ini akan muncul lagi nanti
Karena di sini kamu sudah ingin melepaskan di sini ya. Kamu sudah ingin pasrah, menyerah gitu ya. Tapi entah kenapa di sini ada yang memicu kamu. Mungkin kamu teringat lagi, kebayang-bayang lagi tentang sesuatu hal ya, sehingga memicu kemarahan kamu atau stres kamu. Nah, di sini entah kenapa dari Three of Wands kamu jadi Two of Wands gitu ya. Kayak mundur lagi gitu, maju satu langkah kamu mundur lagi dua langkah, istilahnya seperti itu loh ya. Jadi nggak jadi stuck, jadinya kamu stuck di sini tuh of Wands, menunggu gitu ya, karena menunggu tanpa kepastian di sini yang aku lihat ya, kayak menunggu tanpa kepastian ya. Two of Wands di sini ada the Moon, jadi kamu kayak nggak pasti gitu loh hubungan kamu dengan seseorang ini kedepannya kayak gimana. Kalau ini berkaitan dengan diri kamu sendiri, kamu seperti kayak melihat masa depan kamu itu nggak jelas gitu loh. Makanya di sini pokoknya ada sesuatu yang memicu kamu gitu ya. Ketakutan, kemarahan, kekesalan ini akan muncul nanti. Jadi hati-hati di situ. uh, Perhatikan emosi kamu ya. Kalau misalkan kamu lagi sedang dalam keadaan seperti itu, alangkah baiknya seperti yang gue bilang tadi, hindari orang-orang yang toksik gitu ya. Orang-orang yang akan memicu kemarahan kamu, orang-orang yang tidak mensupport kamu ya, karena support system dari luar itu juga penting ya. Apalagi di situasi kita dalam keadaan low ya, di keadaan down gitu, emosi kita tidak baik, kita lagi sedang dalam kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Nah, seperti itu. Di sini ada the sun ya. Sun ini tentang satu kejelasan. Ini bisa tentang seperti yang aku bilang tadi, kejelasan statusmu dengan seseorang, bisa saja ini yang kamu pikirkan. Kemudian tentang masa depan kamu juga bisa ya. Seperti itu. Atau ada kamu dihadapkan dengan suatu masalah yang kamu kayaknya sudah ada jalan keluar di depan mata kamu, tapi kamu kayak nggak berani mengambil keputusan gitu, nggak tahu nunggu apa kamu di sini, seperti itu ya. Padahal di depan kamu sudah ada jalan di sini. Oke, dan the sun ini jangan lupa untuk bersyukur ya, bersuka cita dan bergembira. Jadi alangkah baiknya jangan fokus ke sesuatu hal yang membuat kamu stres, tapi fokuslah terhadap sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia gitu. Kita lihat untuk pesan semestanya. Memang ya, menunggu tanpa kepastian itu sesuatu hal yang sangat menguras emosi ya, bisa membuat kamu sedih, galau, kesel, marah gitu ya. Dan ini kayak kamu tuh udah nggak tahan lagi, pengen cepet-cepet mengakhiri gitu, tapi entah kenapa di sini kamu kayak masih tertahan gitu ya, nggak dulu deh gitu loh, karena kamu ingin melihat lagi mungkin di sini, atau punya rencana tertentu gitu. Kita lihat pesannya untuk kamu apa dari semesta, Taurus. Oke, di sini ada the Great Gathering ya. Kemudian di sini, ada Control of Legs. Oke. Soul Tribe. Ya. Di sini dibilang ya, kalau kamu ngerasa sendiri, kalau kamu merasa kesepian, seolah-olah di situasi seperti ini kamu nggak punya teman, nggak punya siapapun yang memahami kamu ya, dan kamu ingin keluar, kayak ingin cari suasana baru atau lingkungan baru, keluarlah ya, nggak masalah di sini, karena ada the Great Gathering ya. Jadi Soul Tribe ini aku ngelihatnya kamu ingin keluar ya, ingin melakukan sesuatu gitu, keluar atau mencari orang yang menurut kamu lingkungannya tuh satu vibe gitu. Karena di sini mungkin ya seperti aku bilang tadi ya, ada karena ini ada situasi yang akan memicu kamu di suatu situasi yang kamu pas stres, pas sensitifnya, dan lingkungan kamu di sini nggak mendukung. Mungkin di sini ada banyak orang yang pakai topeng, orang-orang palsu. Nah, di sini mungkin kamu kayak ingin keluar gitu ya, kayak mencari orang yang menurut kamu juga satu frekuensi, istilahnya seperti itu ya, satu vibe atau punya vibe yang baik, paling tidak bukan tukang gosip lah ya, istilahnya kayak bukan orang yang tukang jatuhin mental orang, istilahnya seperti itu ya, tapi orang-orang yang bisa berpandangan terbuka gitu ya, istilah berpikiran terbuka
gitu, melihat setiap masalah atau setiap yang dijalanin kehidupan yang dijalani seseorang itu melihatnya secara sudut pandang yang berbeda atau terbuka lah, katakanlah seperti itu, open mind istilahnya seperti itu ya. Dan di sini kamu keluarlah ya, cari, temukan teman-teman kamu di sini ya, temukan orang-orang yang satu vibe dengan kamu ya, yang pokoknya punya energi yang, kalau kamu ingin satu kedamaian ya, cari orang yang teman-teman yang lingkungan yang menginginkan kedamaian juga sama seperti kamu, seperti itu. Dan di sini ada Council of Light. Council of Light di sini yang seperti aku bilang tadi, mungkin kamu ngerasa sendiri, tidak ada yang memahami, tidak ada yang mengerti. No, di sini ada guidance kamu ya, atau para leluhur atau para dewa dewi gitu ya, sesuai dengan kepercayaan kamu masing-masing ya. Ini kayaknya mereka ada di dekat kamu gitu ya. Kalaupun kamu menginginkan blessing, kamu berdoa, kamu minta blessing dari mereka gitu ya. Kamu nggak sendiri di sini ya, mereka ada untuk menolong kamu, tapi ya kamu harus membuka diri gitu loh ya, kayak mungkin kamu berdoa meminta pertolongan mereka gitu ya. Contohnya kalau kamu punya kepercayaan dewa dewi ya, kamu berdoa pada dewa dewi kamu gitu. Kalau misalkan malaikat penjaga ya, kamu panggil mereka gitu ya untuk bisa membantu kamu, istilahnya seperti itu loh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang aku sampaikan ya gitu. Jadi kamu tuh nggak sendiri, mereka ada gitu loh, mereka menjaga kamu gitu istilahnya ya. Kalau aku sih percaya ya kita memang punya Tuhan, kita berdoanya sama Tuhan, tapi kita pasti, Tuhan kan bekerjanya tidak sendiri ya, mereka melalui tangan-tangan gitu loh. Bahkan ketika Tuhan memberikan bantuan pada kita, itu pun tangannya nggak tangan Tuhan sendiri ya, tapi mungkin melalui orang lain. Kayak contoh, kita butuh uang, kemudian ada orang datang ke kita memberikan bantuan uang atau memberikan kita sedekah, ibaratnya seperti itu loh ya, berarti kan melalui tangan orang. Nah di sini pun juga seperti itu gitu, mungkin ini melalui mereka gitu ya, um, apa dewa atau dewi atau malaikat gitu ya, yang kita percaya gitu, seperti itu ya. Dan di sini juga aku ngelihat ada yang beberapa mungkin kayak bertanya-tanya ya, apakah seseorang itu akan kembali yang kamu tunggu? Di sini aku lihatnya sih ada ya, kayak dia sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke kamu gitu ya. Kalau misalkan ini ada yang hubungan kamu belum ada kejelasan status di sini, desan, karena aku lihat di sini ada desannya, ada kebahagiaan. Kalau kamu bertanya-tanya tentang hubungan kamu ke depan dengan seseorang ini ya, yang terutama kamu yang belum diberi kejelasan status kayak menggantung gitu ya, dia sedang mempersiapkan diri untuk berjalan ke arah kamu ya. Sepertinya dia akan kembali ke kamu, tapi aku nggak tahu ini kembalinya apakah untuk kembali bersama kamu lagi, ataukah untuk menyelesaikan urusannya atau masalahnya dengan kamu. Itu di sini nggak terlihat ya, nggak terbaca gitu. Cuman karena ini untuk energi kamu ya, energi kamu, jadi kalau misalkan kamu ingin tahu selebihnya, kelanjutannya ya kamu bisa buat personal reading ya gitu. Ya, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa.